ya di awal-awal Zulhijjah itu 10 awal itu memang ada juga ya disunahkan untuk kita memperbanyak ibadah dan amal soleh kita ya. Seperti misalnya berpuasa dan puncaknya adalah tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah ya, yang mana itu keutamaannya adalah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini Masya Allah ya keutamaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV, kembali kami hadir dalam acara podcast Rumah Keluarga Indonesia Riau. Kali ini kita akan membincangkan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah kurban yang insya Allah akan kita laksanakan tidak lama lagi. Bersama kami sudah hadir narasumber kita, Ustazah Hajah Rozalina LC. Beliau adalah seorang pembina Majelis Taklim dan juga seorang konsultan Rumah Keluarga Indonesia. Apa kabar ini Ustazah? Ya. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah luar biasa. Nah, ini kita akan membincangkan terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Jadi terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban sebenarnya banyak orang yang belum termotivasi ya. Kira-kira apa yang bisa kita berikan nih kepada pemirsa semua terkait dengan motivasi melaksanakan ibadah kurban? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya kita semuanya sudah sama-sama mengerti ya dan tahu bahwa kurban itu adalah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah yang insya Allah familiar ya di telinga kita, surah yang hampir semua kita hafal ya, yaitu dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberi kalian, menganugerahi kepada engkau nikmat yang sangat banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Ini perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban itu merupakan syiar ya yang agung dalam agama kita, bentuk dan tanda kesyukuran seorang hamba atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian juga kurban itu memberikan tausiah 'alan nas, memberikan kelapangan ya buat fakir miskin, buat orang-orang yang membutuhkan, memberikan kebahagiaan, berbagi ya buat mereka bisa merasakan nikmatnya menyantap hidangan daging kurban begitu ya. Dan banyak lagi hal lain ya yang kita bisa ambil hikmah ya dari ibadah kurban ini yang luar biasa. Baik, luar biasa ya. Jadi setiap kita mungkin sekarang masih bingung nih ya, menjelang Idul Adha, kemudian pengeluaran juga banyak, tapi kita tetap pengen melaksanakan ibadah kurban. Kira-kira ada tips atau enggak? Bagaimana caranya Ustazah? Kita mungkin yang sekarang ini sedang kesulitan ekonomi, tapi kita tetap pengen bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Ya, baik, Masya Allah ya. Memang semua kita berharap ya setiap tahunnya kita bisa ikut berkurban ya, karena memang ini sunnah muakkadah bagi kita, bagi yang sanggup melakukannya itu setiap tahunnya. Namun tentunya kondisi kita berbeda-beda. Ada yang tidak mampu dan ada yang bahkan dia sebenarnya tidak mampu, tapi keinginan itu begitu sangat kuatnya untuk berkurban gitu ya. Maka ada beberapa cara mungkin ya, sebelum tentu agak jauh-jauh hari ya, bisa mulai menabung mungkin ya. Tabungan kemudian kurban, juga ya tabungan kurban. Kemudian juga sebagian ibu-ibu itu ada juga yang melakukan namanya arisan kurban. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya kalau seandainya memang arisan itu nilainya sama dengan nilai hewan kurban itu, silahkan. Kemudian juga pembayarannya tidak ada unsur riba ya, tidak ada unsur gharar dan lain sebagainya. Setiap bulannya sama dan dia sanggup untuk membayarnya, menyicilnya setiap bulan. Tentu saja ini juga tidak mengapa. Kemudian bagi pegawai banyak juga yang nanya, nih Ustazah gaji saya belum keluar, gimana kalau saya minjem dulu? Itu juga nggak masalah ya. Yang penting dia tahu bahwa gajinya mencukupi untuk bisa ikut kurban.
kurban. Ya, artinya gitu boleh ya. meminjam lebih dulu, Ya, baru kemudian dengan bisa mengukur ditutupi. kesanggupan Iya, kita ya, dengan insya Allah jaminan bisa. ada Ya, yang ada bisa untuk pembayarnya. membayar, Ya, benar sekali. ya. Baik, luar biasa. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan Idul Adha ini juga kita tentu tidak hanya, walaupun ibadah yang utama di Idul Adha adalah berkurban ya, tapi mungkin bagi kita nih para muslimah ya, ibu-ibu atau bapak-bapak bahkan kira-kira menjelang Idul Adha ini apa saja ibadah-ibadah sunnah mungkin yang bisa kita lakukan sampai dengan penyelenggaraan ibadah yang paling utama itu ibadah kurban yang bisa kita lakukan, Ustazah? Baik ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an asfarihi wa sya'ri. Bahwa Rasul mengatakan jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan kurban, maka hendaknya dia menahan kuku dan rambutnya. Artinya tidak memotong kuku dan rambutnya. Ini bagi yang mau ikut kurban saja ya. Dan tentu ini larangannya bukan larangan haram ya, tapi tingkatannya ya makruh begitu ya. Nah, jadi kalau bisa sebelum masuk Dzulhijjah, kita semua yang ingin ikut kurban ya, potong kuku dulu, yang mau cukuran jenggot dan lain sebagainya silahkan itu dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian lagi ya di awal-awal Dzulhijjah itu 10 awal itu memang ada juga ya disunahkan untuk kita memperbanyak ibadah dan amal soleh kita ya. Seperti misalnya berpuasa dan puncaknya adalah tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah ya, yang mana itu keutamaannya adalah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini Masya Allah ya keutamaannya. Ya. Kemudian begini Ustazah, ada satu kebiasaan di masyarakat mungkin ketika dia tidak bisa menunaikan ibadah kurban, ya mungkin yang sesuai dengan syariah 1 ekor kambing atau 1/7 sapi ya. Kemudian dia punya kebiasaan di hari yang sama pada saat Idul Adha dia menyembelih hewan apa saja, misalnya ayam atau dia membeli daging kemudian dia meniatkan itu sebagai dari kurbannya. Ini seperti apa sebenarnya hukumnya? Baik, kalau kita melihat ya dari tuntunan kurban itu sendiri, hewan-hewannya sudah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala min bahaimil an'am ya, hewan-hewan ternak yang seperti onta, sapi dan juga kambing. Nah, ini hewannya sudah ada ketentuan. Nah, bagi kita yang belum sanggup, wah ternyata dia punya banyak ayam, nah itu artinya sembelihan biasa ya, sedekah memberi makan keluarganya. Tapi itu tidak termasuk syiar hewan penyembelihan kurban yang seperti dituntun oleh Allah ya untuk kita lakukan di hari raya gitu ya, di hari raya Idul Adha. Jadi itu hanya sembelihan biasa. Nah, kalau seandainya dia ingin juga gitu ya, bolehkah dia mungkin ya mengambil atau meminta bantuan ya dari anggota keluarga. Nah, ini juga sah-sah saja ya. Misalnya satu keluarga, nah ini karena kurban ini sunnah muakkadah yang sekaligus juga sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah artinya cukup minimal satu orang mewakili satu keluarga atau satu rumah. Nah ya, baik di rumah itu ada anaknya, istrinya, mungkin juga ada mertuanya, ada orang tuanya, ada pembantunya, itu sudah terwakili ya oleh satu orang yang menjadi pekurban dalam satu rumah itu sudah bisa. Nah, kemudian ini satu itu misalnya kepala keluarga gitu, ternyata tidak mencukupi uangnya, kemudian anaknya mungkin membantu, istrinya membantu juga. Nah, tentunya ini juga dibenarkan ya, tapi tetap yang muncul itu satu nama karena memang tuntunannya person ya, satu kambing satu orang, dan untuk sapi atau kerbau atau onta itu bisa untuk patungan 7 orang. Nah, seperti tadi. Kemudian ini kita sebagai muslimah mungkin ada ibu-ibu yang dia punya profesi, dia bekerja, kemudian dia punya penghasilan. Kemudian di momen Idul Adha ini kebetulan mungkin tabungannya berlebih, Ustazah. Kemudian dibandingkan dengan suaminya mungkin pas kebetulan lagi paceklik sehingga suaminya tahun ini tidak bisa berkorban. Tetapi kemudian si istri ini punya kesanggupan untuk berkorban. Ini seperti apa untuk penamaan? Apakah dia pribadi atau kemudian dia sedekahkan kepada suami atas nama suami? Yang utamanya seperti apa ini, Ustaz? Baik ya, Masya Allah. Jadi memang diupayakan ya satu
orang mewakili satu keluarga atau satu rumah, baik itu mungkin suami ataupun istri atau siapapun yang bisa mewakili ya ketika memang memiliki kesanggupan. Nah, tapi tentu ya ada ulama mengatakan lebih afdalnya itu yang mewakili adalah ayah ya atau kepala keluarga, karena beliaulah yang wajib menafkahi. Nah, dalam kondisi beliau memang tidak sanggup dan ternyata istrinya punya penghasilan yang cukup bahkan berlebih, silakan saja gitu ya. Karena apa? Ini juga terjadi ya ketika Fatimah juga ikut berkurban. Nah ya, ini kita tahu riwayatnya bagaimana. Kemudian Rasulullah menyuruh Fatimah untuk menyaksikan hewannya disembelih. Artinya perempuan juga boleh tentu ya. Kenapa tidak Ali saja waktu itu ya? Artinya itu dibolehkan gitu dibolehkan ya. atas Nama istri. Nah, namun jika misalnya istri yang membeli atau dengan uangnya, namun kemudian dia ingin mengatasnamakannya atas nama suaminya, tentunya ini juga jauh lebih baik ya. Karena sebagian mengatakan suamilah yang bisa mewakili keluarga, tapi ini tentu sebagian pendapat ya. Dan pendapat yang lain mengatakan siapapun yang mewakili itu tidak jadi masalah ya. Baik. Kemudian satu lagi pertanyaan ini Ustazah. Di masyarakat juga kadang-kadang ada orang yang kebetulan momen Idul Adha, tapi dia mungkin kepikiran dia belum akikah gitu. Jadi ada semacam aku akikah dulu atau kurban dulu nih momennya. Itu bagaimana sebenarnya untuk mendahulukan itu? Baik ya, ini karena momennya momen Idul Adha dan dalam hadis itu dikatakan ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabu ilallah min ihraqid dam. Jadi tidak ada amalan yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha itu kecuali menyembelih hewan kurban. Nah, sedangkan untuk akikah itu dia bisa kapan saja ya, karena memang waktunya tidak berbatas ya, ketika orang tua itu sanggup gitu. Sedangkan Idul Adha ini kurbannya tertentu, waktunya juga ditetapkan. Nah, jadi lebih utamanya adalah dia mendahulukan kurban. Namun ya, ini ada sebagian pendapat juga ya, pendapat Imam Ahmad dan juga Ibnu Sirin dan pendapat Hasan Al-Basri, beliau mengatakan boleh menggabungkan antara kurban dengan akikah. Boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Hambali mengatakan tidak boleh. Kalau mampu lakukan dulu kurban, nanti kapan lagi Allah beri kelapangan baru lakukan akikah gitu ya. Karena akikah itu memang afdolnya kan di hari ke-7, tak bisa hari ke-14, tak bisa hari ke-21, tidak sanggup juga kapanpun orang tuanya sanggup gitu. Baik ya, jadi luar biasa. Jadi momen Idul Adha tetap kita ambil sebagai, karena sebaik-baik ibadah pada saat hari Idul Adha adalah menunaikan ibadah kurban. Baik, ini Ustazah mungkin ibu-ibu dan rekan-rekan PKS TV semua mungkin di rumah ini masih ada yang galau nih ya, walaupun Idul Adha sebentar lagi, tapi mungkin apakah saya akan berkorban atau tidak gitu. Bisa diberi motivasi nih Ustazah untuk semua pemirsa yang mungkin sekarang sedang antara berkorban atau tidak gitu. Jadi dalam hadisnya Rasulullah mengatakan mangkana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau melakukan kurban, maka janganlah dekati musola-musola kami. Ini ancaman ya nadanya gitu. Artinya jika kita memang sanggup ya, ikutlah berkurban. Karena apa? Insya Allah ini tidak akan mengurangi ya, bahkan luar biasanya bagi yang ikut kurban ini mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia bisa memakan daging kurbannya dengan puas gitu kan. Kemudian dia juga bisa berbagi dengan sesama, dengan fakir miskin. Kemudian dia juga bisa menyimpannya ya untuk keperluan kedepannya. Kemudian nanti di hari kiamat, masya Allah, akan datang lagi ya dengan sempurna hewan yang dia kurbankan. Artinya dia tidak akan rugi sama sekali, bahkan malah untung gitu kan. Nah, kemudian juga dari segi pahalanya, masya Allah ya, setiap tetesan darah hewan kurban itu akan mengampuni dosa si pekurban. Nah, kemudian juga pahalanya luar biasa, bahkan dikatakan sebanyak bulu dan rambutnya ya, saking banyaknya gitu kan. Nah, kemudian juga belum lagi keberkahan harta ya yang kita berikan ya ketika kita ikut berkurban, tentunya Allah berkahi harta kita. Kemudian Allah ya, karena itu juga termasuk sedekah ya. Kita tahu keutamaan sedekah ya, Allah hindari dari bala, dari wabah ya. Kemudian juga yang sakit Allah
Allah sembuhkan. Itu Masya Allah banyak sekali keutamaan. Jadi kita jangan ragu dan jangan khawatir misalnya ya setelah kurban nih saya jadi nggak punya duit atau saya. Nah, tapi tentunya ya sesuai kesanggupan di sini, kesanggupan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga minimal 3 hari. Nah, jangan pula nanti setelah kurban tak ada lagi duit belanja gitu. Iya, benar. Ada Nah, ini jadi nggak, memang ada pengalaman nggak keberkahan kurban itu untuk kehidupan seseorang? Mungkin pengalaman Ustazah pribadi atau orang lain yang pernah Ustazah dengar. Iya, Masya Allah ya. Kalau kami sendiri memang jujur gantian ya, ketika memang diutamakan suami ya. Tapi begitu memang qadarullah ya, namanya rezeki kan naik turun gitu ya. Benar. Ya ternyata suami tidak, ya udah gitu ya. Saya alhamdulillah ada. Kami ikut, jadi setiap tahunnya insya Allah ikut ya, gitu gantian. ya, tapi kebanyakan sih atas nama suami ya. Untuk tahun ini justru suami yang memberikan nama saya yang muncul. Oh Masya Allah ya. Ini didaftarkan langsung ke masjid, padahal kita nggak ada minta apa-apa ya. Bahkan ya lebih utamanya nama suami begitu. Tapi ya itulah beliau mendaftarkan ternyata ya nama istrinya. Gitu. Berarti tolong menolong ya dalam beramal. Insya Allah ya itu keberkahannya terasa betul gitu ya. Alhamdulillah ya anak-anak nggak ada yang sakitnya misalnya parah butuh biaya sekian, itu kan merupakan pertolongan Allah ya. Kemudian juga bagaimana anak-anak juga lebih mudah diatur ya, pengeluaran juga Masya Allah ya bisa kita tanggulangi. Nah itu diantara keberkahan-keberkahan yang kita rasakan. Masya Allah. Pemirsa PKS TV, luar biasa perbincangan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan ibadah kurban. Mudah-mudahan kita semua termotivasi dan kita masih bisa mengupayakan pelaksanakan ibadah ini dalam beberapa hari lagi, dan kita insya Allah akan sama-sama merasakan berkahnya ibadah kurban tahun ini. Terima kasih Ustazah atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.